Engkau, kami muliakan Engkau Allah kami, Kau kemuliaan kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Kau Raja di atas segala raja, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, kami agungkan, kami muliakan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, besar kasih setiamu, haleluya. Puji Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau, haleluya. Oh, sana bagimu, sana bagi Raja, Allah kemuliaan kami, Allah pujian kami, haleluya. Kami bersyukur Bapa, glory, glory, glory. Kami muliakan Engkau, Yesus. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Engkau Allah yang layak kami puji agungkan. Kami bersyukur Bapa, kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami mau datang memuji menyembah Engkau. Kami mau datang bersekutu dengan Engkau Bapa. Biarlah hadirat-Mu terus memenuhi kehidupan kami, melingkupi kami, baik kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau Bapa. Lawati kami, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga hati kami penuh dengan sukacita untuk kami datang bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau. Untuk kami datang di hadirat-Mu, mempersembahkan kehidupan kami lagi di hadapan-Mu. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk kami mempersembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami datang memuji Engkau, mengagungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu memelihara kami, Allah yang selalu memberkati kami. Sebab itu kami percaya kami tidak sia-sia Tuhan. Kami datang kepadamu karena Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Taruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan acara ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan, kiranya boleh berakhir dalam tuntunan kuat kuasa-Mu Bapa. Kau yang akan bertata di setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, baik kami terus dengan urapan-Mu, untuk kami bawa kehidupan kami selalu dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada. Biarlah Tuhan yang terus melawati kehidupan umat-umat-Mu, ke mereka dalam persiapan untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, antar setiap langkah mereka tibakan di tempat ini, untuk kami sama-sama bersukacita, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Apapun keberadaan hidup umat-umat-Mu, kami percaya Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau Allah yang mampu dan sanggup memulihkan setiap kehidupan umat-umat-Mu, meneguhkan iman percaya umat-umat-Mu untuk selalu hidup ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami mau buka tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah berkata mendoa dan kita akan memuji-muji Tuhan.
akan menyembah Tuhan nanti, kemudian Isik akan tuntun kita di dalam pujian yang terutama dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan Yesus. Sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini, dan sebelum saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, Ku Rindu Sabdamu.
Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu. Mari kita berdiri, nyanyikan pujian ini. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu.
Terima kasih Bapa, saatnya kami mau nyatakan kehidupan kami siap dan merindu untuk menikmati firman-Mu, menikmati kekuatan-Mu di tengah-tengah hadirat-Mu yang ada dalam persekutuan kami, di mana kami datang menghadap hadirat-Mu yang maha mulia, maha kudus. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersyukur kami boleh ada bersama dengan Tuhan yang mau menyatakan segala kemuliaan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk menikmati firman-Mu. Kami percaya kami semua ada dalam urapan-Mu. Kami semua ada dalam lingkupan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Dan kami mau nyatakan firman-Mu. Biarlah urapan Allah tetap ada dalam hati, pikiran, dan roh kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sesuai keinginan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkat melimpah. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita membuka bagian yang pertama dalam pembacaan yang kita lihat minggu yang lalu. Kita sudah baca bagian ini dan kembali kita lihat Kolose pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Puji Tuhan, katakan amin. Nah, kita lihat di sini bahwa ada satu peringatan keras untuk kita waspadai. Bagaimana kita ketika ada di dalam Kristus, ketika kita sudah masuk sebagai orang-orang yang menerima Kristus dan diterima oleh Dia, oleh karena rahmat-Nya. Dan memang itu adalah satu predikat yang termulia ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang sudah tinggal bersama dengan Dia. Karena beberapa kali kita sudah mendengarkan bagaimana kondisi kita. Kita akan sendiri merasakan bahwa perasaan dan pikiran ini tidak lagi terbebani, sekalipun masalah itu tetap ada. Tetapi ini ada bagian yang sering melekat dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Dan ini diperingatkan untuk kita waspadai. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dikatakan ada supaya jangan ada yang menawan kamu, supaya kita itu tidak dikuasai, tidak dikendalikan, tidak ada di bawah perhambaan, atau tidak ada di bawah kendali dari sebuah filsafat. Filsafat itu adalah hal-hal yang dipikirkan, yang harus dibuktikan, yang harus dipercaya kebenarannya dengan satu bukti. Jadi harus ada bukti untuk menyatakan bahwa ini adalah kebenaran, dan itu harus dibuktikan secara nyata. Jadi kalau ada hal yang tidak kelihatan, itu dikatakan bukan sebuah kebenaran. Jadi menurut filsafat yang dinyatakan kebenaran itu kalau memang bisa dibuktikan baik dengan angka, dengan wujud, dengan kata yang memang bisa diraba, dipegang atau dirasakan. Itu yang maksudnya filsafat, pengetahuan secara ilmiah, pengetahuan secara fisik.
di dalam segala hal itu ada filsafat. Ketika kita belajar, semua hal itu bersumber dari filsafat. Atau dikatakan bahwa filsafat itu bisa semua ilmu masuk ke dalamnya. Semua bisa dibuktikan secara filsafat. Ada filsafat secara rohani. Nah, ini masuk bahwa jangan ada yang menawan kita dengan filsafat yang kosong. Pengetahuan yang bisa dibuktikan, tetapi sebenarnya itu di hadapan Tuhan bukan seperti itu. Itu maksudnya yang dikatakan dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Nah, semua ini jelas suatu pengetahuan yang hanya bisa diterima oleh akal. Jadi kalau tidak diterima oleh akal, tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita lihat bahwa hal-hal rohani ini tidak bisa ketemu dengan filsafat, tidak bisa ketemu dengan pikiran. Hal-hal yang bicara rohani itu tidak bisa dimix atau dicampur. Dia akan pisah selalu, dia tidak akan pernah nyambung. Jadi kalau kita ibarat bikin adonan, saya tidak tahu bahan apa yang tidak bisa dicampur dan dia menyatu. Pokoknya ada mungkin bahan yang tidak bisa menyatu. Mungkin minyak dengan air itu susah untuk menyatu. Dia akan selalu pisah. Nah, ini yang dimaksud bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa ada dalam kehidupan kekristenan. Kalau ada orang mulai dan kita tanpa sadar bahwa hidup ini itu ada dalam kendali seperti ini. Walaupun itu tidak bicara secara meluas, karena kalau bicara pelajaran filsafat itu kalau dalam jenjang pendidikan itu secara formalnya nanti mungkin ada di perguruan tinggi. Kalau masih di level, padahal semua pelajaran itu bicara tentang ada filsafat, ada nilai-nilai filsafat yang ada di dalam setiap pelajaran, setiap ilmu. Mau dia matematik, mau dia sosial, mau dia ekonomi, politik, semua ada filsafatnya. Tetapi secara teori saya nanti dapat belajar filsafat waktu sudah di perguruan tinggi. Kalau masih di bawah SMA ke bawah itu tidak ada pelajaran filsafat. Nah, kita lihat bahwa yang dimaksud di sini bahwa kita itu ada di dalam tawanan. Ada di dalam tawanan suatu pelajaran yang kosong dan palsu, dan itu punya dasar secara genetika, secara keturunan, sehingga di sini dia mengabaikan apa yang dari Kristus. Kelihatan sama, dia bisa modifikasi sama. Saya juga kan pakai Alkitab dari dulu, dari sononya. Kita ini sudah keturunan Kristen. Nah, ini dia bicara soal keturunan. Dia bawa alat itu, tetapi dia kesampingkan, dia selewengkan dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita terpola dengan cara itu. Nah, kita memang tidak belajar filsafat, tetapi kita ada di dalam tawanan sebuah filsafat yang sudah secara turun-temurun. Misalnya seperti kondisi sekarang, ketika sudah menjelang 4 bulan ini ya, kita hidup dalam cara beribadah, pola ibadah yang sangat berbeda dengan sejak Februari ke sana ya. Jadi mulai Februari 2020 sampai mulai kita lahir, kita tidak pernah rasa ibadah hari Minggu yang rutin seperti ini, yang diatur seperti ini. Nah, ini ada yang sedang mengikat. Pola-pola itu sebenarnya itu ada satu filosofi bahwa ibadah kita harus ganti baju dari rumah, siap-siap, kemudian jalan kita ke gereja. Gerejanya model begini, mimbarnya di depan sana. Dan sepertinya kita memetakan bahwa ibadah itu berbeda. Kalau kita ibadah di rumah, ini cuma rupa anggap aja itu orang di warkop gitu ya, sambil duduk nongkrong minum kopi, atau di kedai-kedai tempat makan, di kantin, di rumah makan. Kalau ibadah itu kan khusus,
Nah, ini terpola seperti ini. Sehingga memang kita melihat bahwa ada kebingungan banyak orang ketika masuk pada situasi yang pandemik ini, di mana ibadah itu, kami baru saja kemarin malam rapat dengan Kuntua, ibadah tidak boleh lebih dari 5 orang, walaupun itu yang gereja besar sana. Itu memang sudah ditetapkan karena kita di sini zona merah. Jadi tidak boleh ibadah dalam gedung sekalipun dia besar. Kalau mungkin bisa. Jadi pokoknya harus sangat sedikit orang. Belum diperbolehkan. Kalau di situ ada pemusik, cukup ada pemusik, ada yang khotbah, pemimpin ibadah, ya kadimnya, kemudian ada kantoria, ditambah dengan kalau ada singers itu maksimal 2 orang. Itu disebutkan begitu. Hasilnya rapat begitu. Nah, kalau kita terpola dengan suatu pemahaman filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun, kebiasaan turun-temurun. Nah, Oma yang sudah 80 sekian tahun dengan membandingkan 4 bulan yang model ibadah begini, kalau terpola dengan cara ibadah yang harus ada di gereja pada hari Minggu, kalau di rumah sepertinya bukan ibadah. Nah, ini kekuatan ibadah itu tidak akan terasa. Dan kita lihat, buktikan banyak orang Kristen sepertinya jadi kehilangan induk, seperti anak ayam kehilangan induk, seperti domba yang kehilangan gembalanya. Sekalipun mereka digembalakan, tapi tidak ada, karena itu hal-hal yang hubungan lahirnya itu yang utamakan. Kalau kita nak ketemu dengan pelayan ini, saya dianggap tidak ibadah. Kalau saya nak ketemu dengan pendeta, lihat langsung wajahnya. Kalau hanya lewat suara itu sepertinya tidak mengikat. Nah, ini adalah sesuatu yang dinyatakan. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kita dengan cara-cara seperti itu. Hal-hal yang demikian itu yang menjadi suatu kebiasaan secara filosofi budaya, filosofi sosial, filosofi yang dimasukkan di dalam teologi, di dalam ajaran gereja. Nah, ini yang akan nanti membuat banyak orang sepertinya dalam 4 bulan ini dia tidak mengalami sesuatu. Tidak ada pertumbuhan rohani. Sepertinya dia, orang Manado bilang, sotabiar. Ada yang menganggap seperti itu. Setiap bicara soal gereja, soal ibadah, aduh, kenapa orang lagi belum boleh begini. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat sepertinya terjadi kekosongan. Dan ini adalah strategi dunia, strategi setan untuk memperalat situasi ini. Jadi untuk memperalat cara ini, kebiasaan-kebiasaan ini, supaya orang tidak jumpa dengan Kristus, supaya orang jauh dari Kristus. Tetapi kita bersyukur bahwa hal seperti ini sudah kita lewati. Kita tidak terpola dengan cara hidup rohani yang seperti ini. Karena saya sudah katakan beberapa kali kita mendengar firman Tuhan bahwa kehidupan yang utama adalah tentang roh kita untuk membentuk jiwa kita menyatu dengan Kristus, menyatu di dalam kebenaran. Yang kita pegang adalah perjanjian, bukan pola itu, bukan pola yang dibawa secara keturunan, secara turun-temurun. Mulai dari kita tahu, kalau kita masih bisa ketemu dengan opa kita, kakek kita, orang tua kita, kita lihat kebiasaannya, kalau ibadah harus begini. Itu contoh praktis. Belum juga dalam hal-hal yang lain, di mana sering kehidupan kita lebih dominan ke arah yang lahiriah, yang ritual-ritual kelihatan, harus duduknya model begini. Nah, setelah kita perhatikan bagaimana Yesus melayani, dia sering ada di
tepi pantai, dia ada di rumah, dia ada di mana-mana. Yesus hadir dan dia tidak dibatasi oleh keadaan itu. Pernah dia banyak orang, pernah hanya 2 orang, pernah sedikit orang, dan tetap dia nyatakan di situ kebenaran. Nah, ini hal yang seperti ini yang kita lihat bahwa kebenaran tidak dibatasi dengan tata cara. Kebenaran tidak dibatasi dengan posisi tempat ibadah. Kebenaran tidak dibatasi oleh ruangan atau luar ruangan. Kebenaran itu ada di mana-mana. Karena ketika rohani kita, ketika hati kita, roh kita dipenuhi oleh kebenaran, maka itu tidak akan pernah membatasi sukacita kita dalam setiap kita cari Tuhan untuk beribadah. Sering mengurangi sukacita. Wah, ibadah begini, cuma begini terus. Nah, saya tetap merasa bahwa ada sukacita kita semua. Kita sedang merasakan bahwa kita penuh sukacita karena Tuhan sedang membangun roh kita. Karena Tuhan sedang memuaskan hati kita dengan kebenaran-kebenaran yang absolut, kebenaran-kebenaran yang mutlak dari Tuhan, yang tidak bisa lagi bergeser, yang tidak bisa lagi ditawan oleh cara-cara filsafat yang kosong dan palsu dan yang terbawa oleh ajaran-ajaran turun-temurun. Nah, ini yang sedang kita alami, bahwa kehidupan kita itu sementara dalam pembentukan yang benar-benar sudah menyatu dengan model ilahi. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Maksudnya begini, bahwa kehidupan lahirianya itu tidak pernah jadi dia bukan hanya orang yang, jadi Yesus dia tidak seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Mereka itu menampakkan kewibawaan yang di luar, tetapi yang di dalam itu rusak. Tetapi Yesus menampakkan suatu kehidupan, kepedulian, belas kasihan yang tulus dari dalam. Jadi itu bedanya. Nah, kehidupan Kristus itu yang harus menjadi target bagi kita untuk meraih keserupaan seperti Kristus. Apa yang Kristus terapkan, yang Yesus terapkan ketika dia dalam pelayanan menghadapi semua golongan manusia, tidak dibatasi lagi perempuan dan semua golongan umur, itu dia mempedulikan, dia tidak membeda-bedakan. Namun dia tidak memaksakan anak-anak ini harus jadi seperti orang tua, atau sebaliknya orang tua ini jadi dia tidak pernah mau merubah kodrat manusiawi lahiriah itu yang normal. Kalau orang lagi lapar, dia peduli kasih makan. Kalau orang lagi haus, dia kasih minum. Ketika dia pun haus, dia tawarkan, coba kamu beri aku minum. Ada orang yang datang. Hal-hal yang lahiriah, dia tidak akan tampil superior. Seperti kalau di film-film, kalau dia barol, dia tak pernah menjadi seperti orang biasa-biasa. Selalu tampilnya itu harus sangat berbeda. Artinya dia tidak tampil beda dalam menampakkan otoritasnya. Dia tampil apa adanya, tampil dengan peduli kepada siapapun. Dia tidak menempatkan kehidupannya, ini saya ini jangan, aku ini tidak boleh sembarang kamu dekat dengan aku. Bahkan bukankah pernah ada seorang perempuan yang menjamah ujung jumbai jubahnya. Bahkan perempuan ini merasa ketakutan karena dia tahu siapa Yesus itu. Tetapi Yesus tidak menganggap bahwa
itu sudah bahwa si perempuan ini sudah melecehkan. Jadi sesuatu yang perlakuan lahiriah terhadap pribadi Yesus, dia tidak menganggap sebagai sebuah pelecehan, itu maksudnya. Jadi bahwa dalam sebab di dalam dia berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kepenuhan kealahan, kehidupan ilahi yang ada di dalam dia itu tidak akan serta-merta membuat dia, wah ini kelihatan saktinya, kelihatan kedewaannya. Kalau dalam istilah manusia, istilah dunia, oh ini kelihatan ini dewa ini, jangan sembarang dekat dengan dia. Jadi sifat-sifat lahiriahnya itu secara normal. Pada waktu dia masih umur 12 tahun, dia tidak akan tampil, wah saya harus tampil sebagai seorang pangeran. Dia tidak tampil begitu. Itu maksudnya. Jadi secara manusia lahiriah, pembawaannya seperti itu. Dan itu tidak mengurangi kepenuhan ilahi yang dia miliki. Jadi jangan misalnya, oh karena kita pendeta, hari-hari kita mesti pakai jas keluar supaya orang lihat, oh ini pendeta, langsung kelihatan identitasnya. Bukan seperti itu. Jadi kehidupan peradaban secara lahiriah dijalani seperti biasanya. Ketika jumpa dengan anak, aku tegur. Saya merasa ada satu berkat. Anak-anak di sini tiap lewat, papi, apalagi kalau dia, nih papi ini kebanyakan buka baju di pinggir jalan. Maksudnya tampil apa adanya, tidak dibuat-buat. Dia tidak akan, apalagi kalau pas sekarang, kalau semua bisa dibuat, wow, kelihatan, ini dia sudah beda. Bukankah kita lihat, enggak semua sih, ada orang-orang tertentu baru jadi pejabat kecil, langsung bisa salon. Dia kening dia suruh alisnya dia sudah robah, bulu matanya mulai dirubah, supaya begitu keluar, ini pejabat ini. Langsung menampilkan gaya-gaya yang superior. Tapi sebenarnya di dalam tidak terbangun. Nah ini yang dikatakan bahwa di dalam dia berdiam secara jasmania, hal-hal secara lahiriah itu dia bawa diri ketika dia masih bayi, kemudian jadi 12 tahun remaja, kemudian ketika dia melayani pada saat dia umur 30 tahun. Dia tidak menampilkan sebagai seorang yang begitu eksklusif, begitu sempurna. Dia mengosongkan diri. Dalam Filipi pasal 2 ada bagian ayat yang mengatakan bahwa dia mengosongkan diri dan dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya kealahannya itu dia tidak tidak polis di bagian luar. Nah kalau kita lihat perilaku ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang terkenal, kaum Yahudi, mereka berdoa saja memang harus kelihatan eksklusif di perempatan, di jalan, di bait Allah. Mereka mau yang paling depan. Mereka harus diberi tempat-tempat yang istimewa dengan pakaian yang langsung kelihatan. Wah ini pendeta ini, wah memang, oh ini dia. Nah tampilan itu tidak dibuat-buat. Tampilan lahiriah secara jasmania itu tetapi penuh dengan kealahan itu dari dalam. Dan ini yang kekristenan yang diinginkan oleh Yesus. Keserupaan ini yang harus kita tangkap, kita harus tempati. Sekalipun kita makin dipenuhi, bahkan makin kita dipenuhi dengan banyak kebenaran, bukan berarti di mana-mana orang kurang bicara ayat terus. Di mana-mana ya Kejadian 1 ayat 1, nggak tahu, kita lebih tahu. Bukan seperti itu. Dia hanya ada di sini itu, bukan ada di roh. Dia bilang, anak kan so tahu. Nggak tahu enggak Mazmur 1? Apa itu? Renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Kalau kita ada, bukan seperti itu kesaksian kita. Tetapi bagaimana kita menyatakan, nah kecuali nanti ada orang yang mulai menyerang kita, baru kita ingatkan, ada tertulis. Ketika ada yang mau menggoda kita mulai bicara, ada tertulis. Itu harus dalam untuk memastikan bahwa firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bukan setiap di mana-mana orang dulu. Di Yesaya 1 ayat begini bicara begini. Hakim-hakim sini dia bicara begitu. Amsal begini. Karena tahu enggak itu? Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menyaksikan sesuatu kebenaran yang ada dalam hidup kita ketika orang lagi minta pertolongan. Nah, kita jangan orang datang langsung kita bilang, so itu kok ngana, yang tidak pernah tahu baca firman. Jadi tampilan kealahan dalam hidup kita yang sudah dipenuhi, dikatakan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Jadi bahwa kita ini sudah masuk bagian Kristus. Dalam tubuh Kristus, kalau kita gambarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Di mana di dalamnya, kalau kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Kristus, berarti keserupaan mental, sikap, perilaku bukan hanya ada dalam hati kita, tetapi itu selalu keluar. Bagaimana kita menyatakan kata-kata bijaksana ketika orang bisa bekerja. Saya hari Jumat malam saya katakan bahwa kita diberi kekuatan untuk bisa bekerja. Mau mencari, silakan mencari. Dan selalu bukan berarti ini menjadi senjata bahwa kita menyingkirkan banyak orang, bahwa kita akan bilang, ngana cuma bisa 1 triliun, kita ini orang benar, kita akan tandingi kamu. Bukan begitu. Karena Yesus tidak mempraktekkan seperti itu. Sekalipun dia diberi taruhan untuk, iblis bilang, ngana sembah ke kita, dan segala kemuliaan yang ngana lihat ini dari atas gunung, ngana lihat ini, segala kemuliaan dunia kita akan kasih untuk kamu. Nah, Yesus tidak mempraktekkan seperti itu. Dia mempraktekkan sebuah kehidupan untuk bisa menerima siapa saja dan diterima oleh siapa saja. Nah, yang tidak menerima dia itu adalah orang-orang yang lagi mempertahankan filsafat yang secara turun-temurun, ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi yang menolak dia bukan hanya mereka yang tangkap dia, yang menjual dia, yang menyalibkan dia pada waktu itu. Karena sering kita mendengar atau ada kesan bahwa bukan main orang-orang ini kan, yang nak tahu diri. Dia so bikin mujizat dong, tangkap dia. Sepertinya kita hanya nonton sinetron. Wah, sampai sotak Iko menangis. Nah, kok cuma malah pada dia. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menghidupi kebenaran itu, bagaimana kita bisa mempraktekkan kehidupan Kristus itu. Kita bukan hanya bilang, terkutuklah ini orang-orang yang salibkan dia, terkutuklah orang yang tangkap dia, terkutuklah orang yang khianati dia. Padahal saya sendiri tidak melakukan. Bukankah banyak begitu orang-orang Kristen yang dari keturunannya dia Kristen, tetapi tidak memahami bagaimana tinggal bersama dengan Kristus. Sebenarnya dia terbalik, di luar kelihatan terselubung dengan kekristenan, padahal di dalam tidak betul. Ini sama setara dengan orang Farisi, sama setara dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang hidup pada zaman itu, yang mereka memang tidak bisa nyambung itu pola pikir dengan apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Itu tidak bisa nyambung. Dan ini dialami oleh Paulus karena dia adalah seorang Farisi. Dia adalah ahli Taurat.
dia petinggi dalam agama Yahudi. Tetapi ketika dia menerima Kristus, bahwa segala filsafat kosong itu adalah kepalsuan. Yang semua dia belajar dasar-dasar Taurat, kalau model sekarang dasar-dasar teologi yang begitu kuat. Bukankah sekarang ada banyak teolog sudah belajar, sudah berapa perguruan dia cari belajar, dari sini doktor, di sana doktor, di mana-mana dia doktor, so segala doktor teologi so ada. Tapi sebenarnya itu hanya ada di sini. Itu sama dengan Saulus pada saat dia sebelum menerima Yesus. Hebat sekali. Tetapi Paulus tinggalkan semua itu. Bahwa segala pelajaran yang dia terima, karena orang apalagi begitu bangga, oh ini pelajaran dari nenek moyang ini, kan tidak kenal dia. Dia pakar soal ini, dan dia turunkan anaknya ini, dan itu sampai ke saya murid dia. Kan ada bagian bilang, saya ini Paulus adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel itu orang yang sangat disegani, tokoh ahli Taurat, guru besar Taurat. Kalau pas sekarang itu guru besar, profesor teologi. Nah, ada yang memang berkanjang hidup seperti itu. Kekristenan yang tidak memahami bahwa dia sedang ada dalam tawanan sebuah filsafat, sebuah paham dan ajaran yang kosong, yang turun-temurun, yang semuanya itu ternyata dikemas oleh dunia. Mereka pakai Alkitab. Dan bukan cuma satu Alkitab, semua bahasa dong cari. Tapi sebenarnya terjadi penyimpangan banyak di sana. Terjadi banyak penyelewengan. Hari Jumat saya begitu terinspirasi ketika sebelum saya mempersiapkan, saya teringat. Saya sempat katakan, apakah Tuhan Yesus pada saat dia mau khotbah, dia pernah sembunyi, dia buka-buka buku macam-macam, cari konkordans, cari kamus, cari macam-macam sumber. Nanti saya akan tampil begitu hebat di depan banyak orang, di ribuan orang. Tidak, dia bawa hidupnya secara lahiriah yang apa adanya, tapi di dalam dia kepenuhan kealahan melekat. Itu tidak bisa keluar, itu tidak bisa terpisah dari kehidupan lahiriah dia. Jadi ketika kita hidup seperti bagaimana Kristus hidup, di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, yang dari dalam itu akan muncul keluar. Kita nak senyum beking-beking. Ada orang kentara kalau dia senyum beking-beking. Apa lihat? Saya terkesan ada seorang pendeta bilang senyum pramugari. Karena pramugari kalau waktu masuk pesawat disenyum, semua penumpang datang. Dan memang beberapa kali saya naik pesawat begitu. Tapi begitu turun, saya sudah duluan turun dan mereka nak pernah senyum dorang orang. Saya terkesan ada istilah begitu. Nah, ada yang begitu. Nah, Kristus memiliki sebuah kelengkapan ilahi yang terpancar dalam kehidupan jasmani dia. Dan saya percaya kita memiliki itu. Kemudian kita lihat. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 20. Jadi untuk meneguhkan bagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak orang itu gunakan Alkitab, tetapi yang keluar itu adalah otak dia. 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan bagaimana? Mari kita baca. Kita baca bersama 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Jadi setiap nubuatan apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci ini itu tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dan ini banyak ditemukan oleh Petrus ini, bahwa banyak orang, Rasul Petrus menemukan banyak orang yang mulai utak-atik, ini masuk akal, ini secara filosofi, secara filsafat ini oke, bisa dibuktikan. Kalau dihitung ada pembuktiannya, hasilnya begini. Kalau dibuktikan dengan angka-angka, angka minimal, ya dia masih masuk. Kalau misalnya dikatakan minimal dia harus 0,5, kalau di bawah 0,5 itu ditolak. Karena ada bentuk-bentuk pembuktian penelitian seperti itu kalau di secara ilmiah. Kalau di atas itu, itu berarti diterima. Nah itu banyak. Dan memang kami juga waktu ujian sarjana memang harus ada pembuktian, ada rumus-rumus penelitian. Kalau ini berarti teori ini diterima, kalau kurang dari ini berarti ditolak. Nah, kita lihat di sini bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, orang kalau tidak hidup dalam kebenaran terus disuruh bicara firman Tuhan, nah apa yang keluar dari sini? Karena hidupnya apa? Itu seperti orang-orang Farisi begitu. Hebat mengajar. Mereka kuasai semua ayat, mereka hafal. Bahkan ada tambahan-tambahan dan macam-macam kitab. Yang kitab-kitab kecilnya mereka tahu. Tapi itu tidak hidup dalam kebenaran, maka itulah karakter. Dia akan mulai tafsirkan. Ada orang jago debat, jago bicara. Wah, kalau dia khotbah dari A sampai Z, orang terhaga-haga. Hebat sekali, pandai sekali orang ini. Terkagum-kagum, tapi apa yang terjadi hidupnya tidak benar. Hidupnya, ya, orang bilang selalu backing diri. Nah, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Apa yang tertulis dalam kitab suci, segala nubuatan, segala perkataan yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci itu tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita bersyukur bahwa apa yang kita pegang, Alkitab yang ada, kitab suci ini, itu bukan olesan tulisan dari orang-orang pandai, tetapi orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dan mereka dipakai untuk tuliskan kitab suci ini. Sehingga ketika kita salah tafsirkan karena bukan Roh yang bekerja, maka yang keluar itu adalah bukan kebenaran. Jadi kalau keluar bukan kebenaran, berarti orang yang diajar itu tersesat. Tapi sekarang kalau bilang, ajaran sesat, orang marah sekali. Siapa pernah bilang kita sesat? Mulai lagi orang di YouTube. Kamu bilang saya sesat begini. Mulai berdebat lagi di YouTube. Sekarang banyak orang gunakan media ini untuk menyatakan, memaparkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Nah, Tuhan Yesus ketika orang mau puji pada dia tidak jadi tidak langsung jadi anggap diri hebat. Ketika mereka sambut dia dengan daun-daun palem itu dan menyatakan hosana, dia tidak langsung menjadi bangga diri. Tapi ketika pun dia disiksa, dia tidak melawan. Nah, ini kepribadian yang sulit diperoleh oleh manusia yang tidak memiliki kekristenan yang benar, yang tidak memiliki kehidupan kebenaran yang ada dalam hidupnya. Kalau hidupnya selalu hanya ditafsirkan secara pola pikir manusia, hanya berdasarkan filsafat kosong dan menurut pengajaran turun-temurun. Tapi orang tua kan bicara juga begitu sama saya. Sekarang bukan berarti saya mau salahkan orang-orang tua yang pernah ajar orang. Tapi ketika kita menemukan kebenaran ini, baru kita tahu. Yang pasti pada saat itu karena belum terbuka.
bahwa setiap saat kebenaran itu makin Tuhan bukakan. Ketika kita makin menyatu dengan Kristus, maka kebenaran itu makin terungkap. Nah, kita lihat ayat yang terakhir. Dalam 2 Petrus 2, itu sambungan dari 2 Petrus 1, ayat yang terakhir sesudah 2 Petrus 2 ayat 1, mari kita baca. Petrus 2 ayat 1, kita baca semua, 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Kita perhatikan sini bahwa di antara kita, di lingkungan kita, ada di gereja, ada di lingkungan di antara kita, orang-orang mayoritas Kristen pun ternyata dikatakan oleh Petrus ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi sebenarnya kalau di sini dilihat, bukan soal apa yang mereka perkatakan, tetapi bagaimana cara hidup mereka. Mereka memperkatakan sesuatu yang bukan menurut kehendak roh. Kelihatan itu benar, dibuktikan secara filsafat benar, dibuktikan secara pengetahuan itu benar, dibuktikan menurut sejarah itu benar, tetapi bukan menurut kehendak Tuhan. Karena mereka tidak menghidupi. Nah, ini orang yang dikatakan nabi-nabi palsu yang dahulu pernah tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian juga pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi mereka masukkan pengajaran-pengajaran sesat itu. Jadi pengajaran yang bukan dari Kristus itu adalah sesat. Yang hanya ditafsirkan sendiri itu adalah kesesatan. Kalau kita lihat tadi, apa yang bukan dari Allah. Jadi semua yang nubuatan itu harus ditafsirkan menurut pekerjaan Roh Kudus, bukan menurut pikiran sendiri. Jadi yang ditafsirkan menurut pikiran sendiri adalah sebuah kesesatan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan saya percaya bahwa kita bukan orang-orang yang siap untuk binasa, tetapi kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang tetap hidup dalam pikiran Kristus, yang sudah dibaharui, yang sudah tinggal berakar dan dibangun di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah mengenakan kekristenan itu, mengenakan kealahan itu untuk memenuhi semua kehidupan lahiriah kita. Sehingga itu yang saya katakan tadi, bahwa kita nyana keluar dengan bikin-bikin diri apa adanya, dengan satu kepolosan, kejujuran, ketulusan, wah ini yang keluar, kebenaran ini. Kita tidak menampilkan diri sebagai orang-orang yang hebat sekali, tetapi hati kita selalu ada gelora, semangat kuat untuk selalu menyatakan puji Tuhan. Hidup ini penuh anugerah, hidup ini adalah kasih Tuhan adanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan lakukan satu lagu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita belajar bersama lagu ini. Haleluya. Kita nyatakan bahwa kita tetap cinta Dia. Puji Tuhan. Ku tetap
tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdiri, kita kembali dari awal. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin Tuhan, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak. Terima kasih Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak, benar Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta
puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan menguatkan kami lagi lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan sukacita kami di dalam Engkau. Untuk kami menjadi umat-umat-Mu, pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Kami boleh menjadi saksi, bukan Tuhan dengan dibuat-buat, tetapi hidup ini senantiasa memancarkan sinar Kristus dalam hidup kami. Untuk Tuhan, orang-orang boleh melihat bahwasannya kami ini adalah pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatan firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu dengan urapan-Mu, untuk dimanapun dia pergi menyatakan setiap kebenaran firman-Mu. Ada orang-orang yang boleh Tuhan datang kepadamu, boleh Tuhan datang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Terima kasih Bapa. Kami semua yang sudah dilawat dengan firman-Mu, kami percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan datang dengan korban persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas Engkau Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan, apapun yang kami berikan, Tuhan yang menilik semuanya, kecil dan besar, berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi korban syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan meletakkan korban persembahan dan mari kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan, kami mengagumi segala kasih setia-Mu, kebesaran-Mu, kebenaran-Mu, kuasa-Mu yang Engkau karuniakan bagi kami.
Kami memperoleh itu dengan cuma-cuma. Engkau memberi kami itu dengan cuma-cuma. Dan itu adalah suatu penghargaan yang besar karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Cara hidup, pola hidup kami itu tampil berbeda. Sehingga kami meyakini dimanapun kami ada dalam kuasa-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda semua bangsa, semua daerah, semua kota, semua bagian bumi dunia ini, dan khususnya yang ada di daerah Sulawesi Utara ini, makin hari makin bertambah orang yang terdampar dengan orang yang terpapar dengan virus COVID-19. Tetapi kami bersyukur kami boleh ada di hadirat-Mu saat ini, karena Tuhan memberi kesehatan, perlindungan terjadi, dan Tuhan terus mengajarkan kami apa yang dianjurkan pemerintah untuk terus kami terapkan. Berlaku disiplin untuk semua aturan protokol kesehatan, biarlah itu kami jalani. Hari ini, besok, dan seterusnya kami percaya kami tetap tinggal dalam kekuatan Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara, rekan-rekan, teman-teman sekerja kami, atasan kami, pemerintah yang ada mulai dari pusat daerah, Sulawesi Utara khususnya, sampai di desa-desa, di mana di tempat ini kami ada yang sudah disebarkan dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan pemerintahan baik tingkat pusat, provinsi sampai ke daerah dan sampai ke pedesaan, ke desa di tumpengan, siak tumpengan ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami untuk menjadi pelaku kebenaran, dan apa yang disodorkan untuk kami terapkan itu juga kami junjung tinggi. Kami tidak akan melawan semua aturan yang sudah ditetapkan. Demi kemuliaan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kami. Demi ketidakkekurangan apapun keilahian yang ada dalam hidup kami, ketika kami juga menuruti peraturan yang disampaikan dalam rangka kami melindungi banyak orang, baik keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan di mana kami bepergian. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ada berkat yang besar, yang kuat, yang tidak akan pernah lalu dari hidup kami, yang kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami doakan, kami percaya Engkau mendengar. Ketika juga kami doakan khusus gereja kami, secara kepemimpinan dari sinode pusat, sinode daerah, gereja-gereja lokal, semua yang ada di lingkup GPKDI, banyak ada di kota, di desa, di mana saja gereja ini berada. Umat-umatnya kami percaya ada dalam suasana kerajaan Allah. Kehidupan berinteraksi dengan siapapun, kami tetap menyatakan bahwa kami adalah warga surga, warga kerajaan Allah yang masih ada di dalam dunia ini, yang harus memberi kesaksian hingga banyak jiwa dimenangkan. Keluarga yang sudah datang, Oma Momongan Kajiman bersama Ibu Meti, diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman mereka, kasih mereka, harapan terhadap Tuhan itu akan terus kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan. Keluarga mereka semua diselamatkan, sanak saudara, kakak beradik, anak-anak, cucu-cucu, semua diselamatkan oleh Tuhan. Ibu Yola yang mungkin bepergian mengunjungi orang tua, permintaan keluarga untuk orang tua selalu dijaga kesehatannya. Kami percaya yang ada di Air Madi di Tuhan lawati, tetap jamah ketika ada dalam sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, hiduplah kiranya mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak dari Ibu Yola, Yuri dan juga Helen, kami percaya Tuhan pakai anak-anak remaja ini, pemuda-pemuda ini untuk menjadi teladan, menjadi berkat di kemudian hari dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, bahkan dimanapun Tuhan memberkati mereka dan mereka menjadi berkat. Anak-anak kami juga semua, keluarga kami, hamba-Mu, suami istri, anak-anak Alphard, Sally, Jessica, semua diproteksi oleh Tuhan. Mereka selalu bepergian dengan kendaraan dalam tujuan-tujuan tertentu, oleh pekerjaan, oleh usaha mata pencarian. Tuhan terus bukakan berkat, dicurahkan selalu. Kami nikmati berkat itu. Bahkan semua usaha jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang mengupayakan apapun usaha, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Semua persembahan yang sudah dipersembahkan, uluran tangan kami Tuhan kembalikan berkat yang melimpah dari surga. Kami akan jalani hari-hari kami dalam hari-hari yang penuh kecerahan Tuhan,
hari-hari yang tidak ada kegelapan lagi, karena terang Tuhan itu nyata selalu dalam hati, dalam roh dan jiwa kami, yang membawa tubuh jasmani kami ini selalu tampil sebagai tubuh yang selalu membawa kesaksian. Mulut kami menyampaikan kesaksian, mata kami selalu terarah kepada hal-hal yang benar, telinga kami selalu menerima informasi yang benar dan selalu meresponsnya dengan benar. Ketika pun kami diberi penghinaan, ketika kami diberi sesuatu yang tidak baik, kami tidak akan membalas dengan kejahatan, karena dari dalam hati kami penuh dengan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Angkat tangan kita semua. Marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran dalam perlindungan Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, salam sehat, salam berkat. Haleluya.